Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku Kemarem ganggunya seni sepiro kesungguhanku Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas T di kesempatan hari ini, edisi ke-11 Maret 2023. Kenapa Mas Tulus kok nyebutin tanggalnya salah-salah ya? Karena memang tidak seharusnya syutingnya tidak di tanggal 11, maksudnya gitu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang di dalam dan juga luar negeri, Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe ya teman-teman ya. Dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan lagi selamat datang dan kembali selamat datang. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, tetap sehat, rezekinya baik, kesehatannya baik, karirnya baik, dan segala sesuatunya terus-terusan jadi baik. Amin ya Allah. Yang sedang sakit cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, dan yang dalam kondisi saat ini sedang dalam posisi memiliki hutang piutang semoga segera Allah berikan jalan biar hutangnya cepat lunas. Amin. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan lagi selamat datang. Jangan lupa supportnya dengan dipencet tombol like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya teman-teman ya. Masih Mas Tulus ingatkan lagi bahwa kita masih punya kegiatan baik, yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Dan Mas Tulus masih ingatkan terus, masih dibutuhkan sekali lagi untuk bantuannya, sedikit rezekinya ya. Satu nasi box kita hargai Rp12.000. Kalau teman-teman berminat ingin membantu, caranya gampang, klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ya teman-teman. Langsung ke nomor rekening BRI yang di kolom deskripsi. Dan untuk yang memesan minyak bidara, sementara waktu hanya bisa inden, baru bisa Mas Tulus kirim tanggal 13 hari Senin ya. Baru ada pengiriman lagi di hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Jadi teman-teman yang sudah pesan sementara waktu, Mas Tulus skip dulu. Bukan barangnya nggak ada, barangnya banyak teman-teman tuh. Mas Tulus punya stok banyak. Jadi barangnya itu banyak sekali. Cuma memang pengirimannya Mas Tulus tidak bisa karena kondisinya harus kerja. Tanggal 10 itu sudah bayar kontlaan. Jadi harus semangat lagi, harus nabung lagi buat bayar si putih ya. Jangan lupa selalu semangat untuk teman-teman semuanya. Dan masih Mas Tulus ingatkan juga untuk yang di Garut, untuk di Yayasan Saung Ikro Ar-Rasyid, teman-teman kalau masih pengen nambahin sebelum tanggal 13 masih dibutuhkan, silahkan. Mau ngirim mukena juga boleh, mau ngirim yang lain juga nggak apa-apa. Mau bantuin dana buat pembangunan pagarnya untuk yayasan juga sangat-sangat dibolehkan. Kalau yang berminat membantu silahkan hubungi Mas Tulus via DM di
di Instagram @bigtulus_official atau untuk yang sudah punya WhatsApp-nya Mas Tulus bisa langsung DM Mas Tulus, saya pengen bantu buat ini nih gitu nggih. Matur sembah nuwun pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali. Yang mau nyawer-nyawer juga gampang. Di sini ada tombol terima kasih di bawah sini. Silahkan digeser, kalau nggak ada silahkan dipencet, langsung aja nyawer Mas Tulus karena nanti bisa digunakan pembayarannya via OVO, Dana, GoPay dan juga bank-bank yang ada di Indonesia ya. Bisa manfaatkan fitur di sini kalau mau ngasih Mas Tulus biar nggak perlu transfer, biar nggak perlu nanya nomor rekening, langsung jebret sawerin. Nah, duitnya langsung masuk ke akun YouTube-nya Mas Tulus. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu ya. Terima kasih banyak orang baik, dan sedekah dari kalian tidak hanya harus memberikan saweran. Sedekah dari jenengan itu dengan cara memberikan tidak mencet tombol iklan, sama aja jenengan sedekah ke Mas Tulus ya. Terima kasih, semoga jadi amal ibadah jenengan untuk di surga nanti. Amin ya Allah. Teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah membantu kegiatan baik kita, baik untuk yang sudah bantu buat yayasan yang di Garut, di Banyu Resmi Garut, atau teman-teman yang sudah bantu buat kegiatan baik kita untuk nasi box. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga keberkahan bersama jenengan. Amin. Semoga bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mungkin berita ini atau yang saya bahas hari ini agak sedikit kurang tertarik ya teman-teman semua, karena ini info saya dapatkan sebetulnya sudah dari tanggal 5 Maret, cuma memang saya masukkan list dulu. Jadi teman-teman yang ngasih saran, yang lewat Instagram ngirim ngirim untuk dikirimkan ke saya itu terkait dengan info berita atau hal-hal viral lain yang bisa dibahas, biasanya Mas Tulus list. Dan hari ini baru saya akan bahas karena banyak banget teman-teman yang meminta, khususnya teman-teman yang di Jabodetabek, dan nggak usah di Jabodetabek, tapi saya sendiri juga penasaran apabila membaca angka-angka yang ada di tanggal-tanggal di bulan Maret, apakah mungkin akan ada banjir besar di Jakarta. Jadi beritanya itu Mas Tulus ya. Jadi beberapa hari yang lalu di tanggal 7, 5 dan 7 saya mendapatkan linknya saya terima dari teman-teman yang subscriber yang nge-share ke saya bahwa Mas Tulus hati-hati ya, Jakarta di pertengahan Maret diperkirakan akan ada akan ada banjir besar katanya, ada ancaman banjir untuk Jakarta. Nah Mas Tulus pengen bahas itu karena di tanggal 5 ada beritanya, tanggal 7 pun ada berita terkait dengan dari BPBD dan juga BMKG yang menyampaikan bahwa Jakarta pertengahan Maret sampai akhir Maret itu sangat ada potensi terkait ancaman soal cuaca ekstrim dan juga banjir yang akan menimpa Jakarta. Nah, seperti apa beritanya, seperti apa pandangan Mas Tulus kalau ada berita seperti itu, karena saya sudah tinggal di Jakarta juga, dan saya juga termasuk orang yang tinggal di tempat yang langganan banjir, bahkan bukan banjir tahunan saja, hujan deras pun kami juga terkena banjir. Itu yang menurut aku sih agak agak menjadi pertanyaan ya, agak menjadi sebuah pertanyaan, kemudian perspektif lain, aduh ngeri-ngeri juga ya. Teman-teman kalau jadi Mas Tulus mungkin nggak gampang, kalau pas mau berangkat nyanyi, baju atau barang-barang yang kira-kira bisa basah atau elektronik semuanya dinaikin ke atas di atas kursi, di atas apa, supaya kalau pas memang ada air masuk, itu tergeser. Nah Mas Tulus tuh ngalamin itu, dan itu tuh sudah biasa. Saya sudah hampir 7 tahun di sini teman-teman. Jadi yes, walaupun tempatnya mungkin bagi sebagian orang kenapa sih nggak nyari tempat lain yang lebih layak. Saya nggak bilang nggak layak ya teman-teman, tapi buat saya ini sangat layak, dan kebetulan saya merasa kayak ya di sini tuh enak gitu loh. Saya menemukan beberapa orang-orang baik di sini, bahkan channel YouTube ini juga sempat terbentuk itu pertama kalinya di sini teman-teman. Jadi banyak histori, banyak cerita di sini walaupun tempatnya banjir. Nah, di sini Mas Tulus pengen sedikit ngewedar dari angka-angka yang ada di tahun 2023, khususnya di bulan Maret. Apakah memang ada pandangan Mas Tulus akan adanya musibah besar yang terkait dengan air ini di bulan Maret di Jakarta? Kira-kira apakah ada pandangan itu? Mas Tulus pengen bahas ini ya. Secara detail Mas Tulus pengen bahas ini. Nah, teman-teman, Mas Tulus pengen ingatkan lagi, Ade minta tolong pinter. Lighting coba kamu pasang pakai power bank kita. Agak gelap soalnya. Di Jakarta mendung loh, Rek. Jadi maafin ya teman-teman ya. Agak mendung-mendung gimana gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang pengen Mas Tulus iki ngopoto handsetku barang kok ya melok-melok error ki. Aduh, mic-nya ganti, transmitternya juga ganti. Apakah Mas Tulus harus juga ganti HP? Apakah harus ganti? Udah, dikit lagi nang, dikit lagi. Lagi? Yo kok malah ireng.
Cukup udah. Tapi ada lightingnya jadi ngena ke kacamata jadinya ya. Bisa nggak di sebelah sana kayak biasanya itu? Sorry teman-teman, durasinya panjang-panjang sidik rapopo. Nah, udah pinter. Dikit lagi terangin, Nang. Next, lagi kurang terang. Oke, cukup. Nah, teman-teman aku pengen baca ini terkait dengan beberapa hal yang pengen Mas Tulus sampaikan. Nah, teman-teman memang kalau teman-teman tanya secara detailnya, Mas Tulus kan sudah sering kemarin bilang di vlog sebelumnya bahwa tanggal 7 sampai tanggal 19 ya. Tanggal 17, tanggal 7 kemarin sampai tanggal 17 itu ada energi-energi yang berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan musibah yang berhubungan dengan penyakit, yang kedua adalah musibah yang berhubungan dengan alam. Nah, beberapa hal yang ingin Mas Tulus tercerna di balik angka-angka itu salah satunya Mas Tulus juga ingin membaca ini. Nah, kalau misalnya banjir besar sekali, kalau misalnya ada kadar air yang melimpah di Jakarta, sebetulnya saya kalau dianggap melihat di tanggal 8, di tanggal 12, di tanggal 16, sama di tanggal 22 seharusnya. Ya, 22, 24, 26, 28 itu juga ada kandungan air yang cukup banyak. Kalau dari angka-angkanya, nah teman-teman bilang, dari beritanya memang saya lihat di angka 16-17 ya. Diperkirakan 16-17 Jakarta akan terkena cuaca ekstrim, kemudian sampai akan terancam ancaman banjir. Salah satunya juga banjir yang berasal dari laut atau banjir rob. Nah, ini salah satu hal yang bisa kita lihat atau yang bisa saya lihat khususnya di balik angka-angka yang bisa kita baca. Nah, secara detail saja, Mas Tulus, mungkin nggak Jakarta ini banjir selama bulan Maret? Nah, simpelnya seperti itu. Kalau dari angka-angkanya potensi ada air banyak itu ya tadi di angka 8, 12, 14, 16, 22, kemudian 16, kemudian ada 22, ada di 24, 26, 28. Ada komponen air di angka-angka itu. Tetapi kalau dikerucutkan lagi dicari yang paling kencang atau yang paling banyak kandungan airnya tanggal berapa Mas Tulus? Maaf saya bilang itu di angka 1 dan juga 6 atau angka 16. Ya, di sini BMKG BPBD betul ya, menyampaikan bahwa tanggal 16-17 Jakarta ini sangat mungkin ada yang namanya banjir rob yang terjadi di wilayah-wilayah yang biasanya kena banjir rob atau juga cuaca ekstrim. Nah, kalau secara garis besarnya cuaca besar atau air yang banyak banget di Jakarta itu akan ada di tanggal berapa? Komponen paling kuat di tanggal 16. Di balik angka-angka yang sudah Mas Tulus lihat, Mas Tulus runtutkan dari tanggal 8 sampai akhir bulan Maret. Sekarang yang Mas Tulus lihat paling kencang atau paling kuat adalah di tanggal 16. Memang tanggal itu ada komponen air yang cukup banyak. Apakah banjir besar di Jakarta selama Maret? Apakah Mas Tulus melihat ada itu di balik angka-angkanya? Jujur kalau besar sekali saya perlu mengatakan amin ya Allah, karena dari angka-angka yang saya lihat di balik bulan Maret seharusnya tidak ada banjir yang besar banget atau yang misalnya kayak banjir tahunan atau banjir 5 tahunan atau berapa tahunan atau banjir musiman yang biasanya terjadi cukup besar. Kalau besar banget menyerang Jakarta, sepertinya katakan amin ya Allah, sepertinya tidak sebesar yang dalam arti ditargetkan. Bukan target tapi yang seperti yang diberitakan. Kalau menurut aku gini, tolak ukurnya adalah kalau BMKG, BPBD pasti menggunakan alat tertentu yang bisa mendeteksi cuaca nanti seperti apa di tanggal itu ya, di tanggal yang sudah ditentukan misalnya. Jadi mereka sudah ada ukurannya, ada tolak ukurnya. Tetapi kalau bagi saya mengukurnya hanya lewat angka. Jadi belum tentu yang saya sampaikan benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus disclaimer, jangan mentang-mentang Mas Tulus ngomong gini seakan-akan yang saya sampaikan tuh selalu benar gitu. Nggak ada. Mas Tulus nggak pernah membenarkan itu. Jadi ya walaupun Mas Tulus bilang di tanggal 16 BMKG atau BPBD menyampaikan 16-17 itu hati-hati. Tapi memang di angka 16 itu Mas Tulus melihat ada energi tertentu. Ada energi, coba kita nanti cari tahu ya. Saya juga nggak tahu apakah di tanggal 16-17 itu masuk di siklus apa tuh namanya bulan purnama atau apa, aku juga enggak tahu. Tapi kalau sampai saat ini yang aku lihat, aku belum melihat itu teman-teman. Belum ada segi pandang aku terkait dengan yang namanya musibah yang berhubungan dengan
purnama atau bulan purnama ya. Biasanya kalau bulan purnama kan gerhana itu mempengaruhi pasang surutnya laut. Aku nggak tahu kalau soal itu karena aku belum menghitung soal itu. Tapi memang 16 itu 16 17 tapi 16 paling kuat ada energi yang memang menurut aku energi kuatnya itu bisa memicu ada air yang melimpah ya, entah itu siklus cuaca ekstrim yang mempengaruhi hujan cukup kencang, kemudian juga bisa jadi dari laut yang kena rob atau banjir yang berhubungan dengan rob atau pasang laut juga aku tidak bisa memastikan soal itu. Tetapi sekali lagi dari apa yang saya ukur, dari apa yang saya lihat di balik angkanya memang ada sesuatu yang sepertinya sangat menarik yang ada di tanggal 16. Kuat sekali. Energinya tuh kuat sekali. Kayak gambaran itu kayak gini, bulat ini apa sih namanya, bola ya, di sini juga bola tapi dia tuh saling tarik menarik kayak jadi satu gitu loh teman-teman. Ini positif negatif kayak mereka tuh saling tarik menarik satu sama lain, sini narik ke sini narik ke sini. Nah energi di tanggal 16 itu yang saya lihat di balik energinya ini juga akan menjadi potensi kalau misalnya ada musibah yang besar yang berhubungan dengan air di Jakarta. Kalau teman-teman tanya secara garis besarnya apakah ada, saya jawab ada, tetapi kalau besar banget sepertinya tidak. Ya, amin ya Allah, amin ya Allah. Jadi ini hanya gambaran kecil lewat angkanya, belum tentu benar. Ya kalau benar tidak besar ya amin. Dan terjadinya cukup lama atau tidak? Sepertinya tidak lama ya teman-teman. Kejadian yang saya lihat di balik angka-angka di sini sepertinya tidak akan besar atau tidak akan lama. Ya, besar kandungan airnya juga besar lama kadar musibahnya sepertinya tidak terlalu lama di balik angka-angkanya. Nah, di tanggal 12, 14 itu hati-hati, 22 juga puncak mendekati mendekati Maret akhir 2023. Ini juga ada potensi beberapa hal yang saya lihat di balik angka-angkanya khususnya di tanggal 22, 26, 28. Ini harus hati-hati ya. Entah berhubungan ya, air ada tapi tidak terlalu banyak, kemudian masih ada angin yang kencang lagi, potensi-potensi di bulan Maret ini, kemudian di akhir bulan di angka 31 ini juga satu hal yang kurang bagus. Ya, harus hati-hati dengan yang ya jadikan bahan kewaspadaan saja, tapi kan belum tentu benar. Astagfirullahaladzim. Dibersori ya teman-teman. Aku nggak tahu masuk apa nggak sih, soalnya ini aku pakai di noise. Di salah satu fiturnya ada fitur di noise. Jadi mungkin saja masih ada kedengaran tapi tidak terlalu besar suaranya ya. Aku nggak tahu karena di monitor nggak tahu ada atau tidak karena nggak jelas di sini teman-teman. Ini masih alat baru dan aku masih belum paham. Suaraku di sini aja tuh kayak kayak mantul-mantul gitu, tidak seperti yang aku pakai sebelumnya. Aduh kayaknya perlu beli handset nih ya. Aduh ya Allah, mana handsetnya mahal banget lagi. Ada yang mau endorse handset gak sih buat Mas Tulus? Kalau ada DM ya, mau banget aku. Soalnya handset seperti ini teman-teman, kalau yang buat record sama buat live yang profesional itu ya di atas 300.000. Kalau ada yang mau endorse ya tak terima. Bisa banget Tulus sih. Tulus ini bisa banget kalau manfaatin keadaan, ya Allahu Akbar, segitunya ya. Ntar dihina lagi badannya gede lah, dihina lagi beginilah, dihina begitu. Yang aku agak kaget tuh ketika teman-teman nyinyirin aku yang foto sama perempuan kok kayak gitu. Terus gini teman-teman nyari duit kok dengan baju yang seksi. Berarti yang Mas Tulus makan duit haram. Wis to, haram halale ben hake Gusti Allah. Kowe iki nontono lek gelem ra gelem rasa mbok tonton gitu aja kok. Repot ya, caranya masing-masing. Aja hina-hina aku gendut kok, tiba-tiba kamu ternyata lebih miskin dari aku. Kenapa kamu kurus saya gendut? Oh, dagingku ki larang. Berarti masih kaya saya daripada kamu. Aku tuh sudah baal teman-teman kalau cuman jenengan bawa fisik dalam menghina. Walah, orang gemuk, orang kurus, orang pendek, orang terlalu tinggi itu sudah biasa menghadapi bulian teman-teman. Dari SD, dari kecil saya sudah dibully. Jadi tenang aja. Mas Tulus tuh cuman bikin-bikin bercanda gini biar jenengan paham. Nggak paham ya apa terserah urusanmu. Nah, kemudian teman-teman aku tambahkan lagi terkait dengan
lari ke banjir, kita fokusnya masih ke banjir ya teman-teman, bukan ke gempa dan juga ke lain-lain. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Dengan banjir dan juga beberapa hal yang mungkin saja menimpa Jakarta, ini juga sangat mungkin ada, tetapi sekali lagi tidak dipastikan, tetapi paling kuat memang saya melihat di angka 16-nya. Walaupun tidak besar, ya, walaupun tidak banyak. Nah, kayak ada satu hal yang Mas Tulus lihat, ada energi baik yang seakan-akan tuh kayak ngelewatin gitu loh. Kayak menumbalkan diri, kayak Jakarta itu kenapa nggak jadi gempa terus, kayak dilemparin kemana. Seakan-akan gambarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada musibah yang meledak di hari ini, pasti Jakarta ada sesuatu yang meledak lagi suatu ketika. Tapi ini baiknya adalah kayak sengaja dilemparkan, kayak sengaja dialihkan, terjadi Jakarta nggak jadi. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah ya, dilemparkannya ke tempat lain tapi ya nggak ada orangnya yang tidak jadi korban jiwa. Tapi sayangnya adalah pelemparannya atau pelampiasannya atau pelompatannya ternyata cukup besar. Ini yang Mas Tulus sayangkan sih sebetulnya. Sebagai manusia biasa saya juga munafik kalau saya bilang saya nggak takut dengan musibah, saya munafik. Saya bilang munafik kalau seperti itu. Tapi jujur saya cuma bisa bilang ya saya nikmatin aja lah. Yes, kalau pas banjir tuh rasanya kayak nolongso nangis sedih. Tapi kalau pas sudah ya sudahlah, namanya juga begini. Ya mau tempat murah, mau tempat yang sesuai dengan harga ya sesuai dengan. Nah itulah pokoknya ya. Yang penting adalah tugas kita nyala bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan ya. Closing point dari saya terkait dengan banjir yang ada di Jakarta, potensi itu ada, sangat-sangat ada. Harus hati-hati, potensi sangat-sangat ada. Walaupun Mas Tulus melihat tidak besar, kemudian tidak panjang atau tidak lama, dengan durasi yang mungkin hanya sebentar dan tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya bercampur dengan beberapa wilayah lain kayak Bogor juga hujan, terus daerah lain begini dan kita kena campuran air dari luar dan bukan hanya dari Jakarta, wes banjir rob campur hujan di Bogor juga kiriman air dari atas ke bawah sampai ke Jakarta lah, ini jadi potensi juga. Jadi harus hati-hati. Tetap ikuti panduan yang disediakan oleh para ahli kita, baik dari pihak BMKG, Tim SAR, BPBD, pokoknya kita harus ikuti panduannya ya. Hati-hati, kemudian jangan panik dan juga mitigasi mandiri penting ya. Doa terbaik untuk Jakarta, semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Dan saya juga turut berduka cita untuk Lahat Sumatera Selatan yang kemarin tanggal 9 dilanda banjir. Semoga segera pulih seperti sedia kala dan diberikan ketabahan untuk semua yang jadi korban di sana ya, dan segera bisa ditanggulangi oleh pemerintah setempat sehingga semuanya menjadi lebih baik lagi seperti sebelumnya. Amin. Mas Tulus mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya dari kata-kata yang Mas Tulus sampaikan ada beberapa hal yang mungkin saja menyinggung atau jenengan tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Ketemu sama Mas Tulus dalam kesempatan. Sekali lagi semoga manfaat video hari ini, semoga ada manfaat yang bisa jenengan ambil, semoga manfaat jenengan buat saya manfaat buat jenengan juga. Jadi kita sama-sama saling memberkati satu sama lain ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi rezekinya lagi seret, semoga segera dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang sedang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga segera Allah berikan jodoh terbaik. Amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hajat, pengen jual harta warisan keluarga demi kebaikan bersama, semoga ndang payung nggih cepat laku biar bisa dimanfaatkan untuk kebaikan uangnya. Amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen ngangkat derajat orang tuanya, keluarga besarnya, pengen jadi kebanggaan keluarga, semoga segera Allah kabul hajat baiknya. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua yang sedang nonton video ini untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sedayonipun, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit mundur nggih. Terima kasih. Sugeng sonten, sugeng siang, sugeng enjing, sugeng dalu lan sugeng pinanggihan malih ing sanes wedal. Mas Tulus pamit mundur. Sugeng pepisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur sembah nuwun nggih sedayonipun. Aduh, bahasa Jawa gua makin cakep ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.